Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang wakalah dalam hukum Islam. Pendahuluan. Agama Islam dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap segala bentuk muamalah, termasuk muamalah maliyah, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar manusia. Seringkali dalam bertransaksi jual beli, seseorang diperhadapkan pada suatu kondisi di mana ia tidak dapat menunaikan kewajiban atau mendapatkan haknya secara langsung, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menggantikannya. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan wakalah atau perwakilan karena manusia membutuhkannya. Dalam hal ini, seseorang boleh menunjuk orang lain yang ia percayai untuk mewakilinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dalam menyelesaikan suatu urusan. Oke. Wakalah itu berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari kata wakala yakil waklan yang bermakna mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan. Di antara makna wakalah juga bermakna at-tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dan al-hifz yakni pemeliharaan. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan pada hal-hal yang dibolehkan ketika yang memberi kuasa berhalangan dan tidak dapat melakukan kegiatan tersebut, yang mana pada hal ini pihak kedua atau wakil akan bertindak atas nama pihak pertama atau mewakil. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Oke, landasannya di mana wakalah ini? Ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 93. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Nah, artinya terpergilah kamu dengan membawa bajuku ini. Lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Oke, kita masuk ke rukun dan syarat wakalah. Sama seperti jenis akad yang lain, pada akad wakalah ini agar sah dan mempunyai akibat hukum, maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad. Oke, rukun wakalah pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua adalah orang yang diberi kuasa al-wakil. Yang ketiga adalah perkara atau hal yang dikuasakannya atau at-taukil. Yang keempat adalah penyertaan kesepakatan atau bahasa Arabnya ijab dan kabul. Oke, kita masuk ke syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Jadi syarat mewakil adalah pertama pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua adalah orangnya itu mukalaf atau tamyiz atau anak tamyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat yang wakili. Pertamanya harus cakap hukum. Yang kedua dapat mengerjakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga adalah wakil, adalah orang yang diberi amanat. Kita masuk ke objek wakalahnya. Jadi objek wakalah itu sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak. Kemudian yang terakhir rukunnya adalah adanya kesepakatan atau ijab dan qabul atau sigat secara umum yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum. Kemudian kita masuk ke berakhirnya wakalah.
Berakhirnya wakalah itu kapan? Pertama, orang yang diberi wakalah itu wafat atau gila, atau yang kedua sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Yang ketiga, diputusnya wakalah oleh salah satu pihak yang menerima kuasa. Kemudian berikut dihentikannya aktivitas dimaksud oleh kedua belah pihak. Berikutnya adalah adanya pembatalan akad. Kemudian penerima kuasa dan berikutnya adalah gugurnya hak pemilik atas barang bagi penguasa, bagi pemberi kuasa. Oke, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.